Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Miftahus Surur selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media manipulatif kelas B dan teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Agustina Nurlaila, Zahira Anika Asfia, Rumi Sudrajat, dan Alfa Izzatur Rahmah. Dalam video ini izinkan kami menyampaikan materi mengenai evaluasi dari model ADI. Teman-teman masih ingat nggak dengan ilustrasi klepon dari materi sebelumnya di tahap implementasi? Nah, dalam pembuatan klepon, setelah kleponnya matang, kemudian diletakkan di piring saji dan diberi kelapa, biasanya kita amati dulu nih tampilannya, apakah sudah menarik atau malah dapat pemikiran kayak gini, kok warnanya monoton ya, hijau doang, apa bedanya sama klepon yang lain? Lalu kita icip dulu, oh ini rasanya udah pas, atau kok teksturnya kurang kenyal nih. Nah, dari sini ada yang perlu diperbaiki dari segi tampilan dan tekstur, sehingga diperoleh sajian klepon yang baru yang warnanya lebih bervariatif, ada hijau, merah, kuning, dan mungkin teksturnya pun lebih kenyal. Evaluate merupakan tahap selanjutnya atau tahap terakhir dari model ADI setelah melalui tahap analyze, design, develop, dan implement. Berdasarkan ilustrasi klepon tadi, itu sama aja kayak evaluate. Jadi evaluate itu ngapain aja sih? Evaluate itu merupakan tahap penilaian untuk menilai bagaimana kualitas sumber belajar, apakah sudah layak atau belum, dan juga untuk mengevaluasi sudah tercapai atau belum tujuan instruksional yang seharusnya dicapai dari penggunaan media pembelajaran tersebut. Bagian selanjutnya adalah pentingnya penilaian. Penilaian dalam suatu media itu digunakan untuk mengukur keberhasilan setelah pembelajaran. Selanjutnya, untuk menghargai kemampuan siswa atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan selanjutnya adalah keputusan pembelajaran berikutnya. Dengan penilaian, guru akan memutuskan apakah pembelajaran bisa dilanjut atau perlu diulang untuk siswa-siswa yang nilainya masih kurang. Bagian selanjutnya adalah fungsi dari penilaian. Yang pertama, fungsi selektif untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya. Atau bisa juga diartikan penilaian selektif adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring. Selanjutnya adalah penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Dan juga akan dibahas mengenai hal-hal yang bisa untuk mengatasi kelemahan tersebut. Fungsi selanjutnya adalah fungsi penempatan, yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi ketercapaian. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Selanjutnya adalah mengenai formative evaluation. Formative evaluation atau dasar dilakukan sebelum implementasi atau sebelum tahap desain untuk mengetahui kualitas media terkait standar yang diterapkan. Yang kedua, summative evaluation atau evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi, umumnya pada 3 level. Level yang pertama, persepsi untuk mengukur tingkat kepuasan peserta.
Level yang kedua, pembelajaran mengukur perolehan pengetahuan dan keterampilan. Level yang ketiga, yaitu kinerja mengukur transfer pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh ke lingkungan kerja sebenarnya. Evaluasi sumatif level 1. Level yang pertama, kepuasan dapat didapat melalui angket maupun wawancara. Level yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui tes. Level yang ketiga, pengetahuan atau keterampilan diperoleh melalui pembelajaran rutin. Baik, untuk selanjutnya yaitu roadmap evaluasi, yang mana tahap evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas produk atau media dan proses pengajaran baik sebelum maupun sesudah tahap implementasi. Yang mana tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya evaluasi itu ada dua, yaitu yang pertama formative evaluation, yang mana dilakukan sebelum implementasi atau pada tahap desain atau juga pada tahap develop atau pengembangan media, guna untuk mengetahui kualitas media terkait standar yang ditetapkan. Yang kedua yaitu summative evaluation, yang mana evaluasi sumatif ini dilakukan setelah melakukan implementasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semisal ada salah kata atau penyampaian dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.